Baik, langsung saja kita akan masuk nih ke materi ketiga. Ya, materi ketiga akan dibawakan oleh Ibu Adianti Asikin, DCN MKes Arti, tentang kreasi dan pilihan olahan pangan untuk pencernaan yang lebih sehat. Beliau adalah dietitian yang juga menjabat sebagai Kepala Instalasi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Juga bisa kita lihat melalui biodata beliau bahwa sudah banyak sekali pengalamannya sebagai pengajar, dalam pelatihan-pelatihan, dan juga tentunya penelitian-penelitian. Baik, sebelumnya akan saya sapa dulu. Selamat siang, Ibu Yanti. Selamat siang, Mbak Zeba. Selamat siang, Mas Baik. Baik, Ibu Yanti, untuk waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih, Mbak Zeba. Teman-teman sekalian, karena saya dietitian, jadi mungkin agak berbeda cara membahasnya. Karena kita dietitian, saya akan membahas tentang, tadi Prof. Marsono sudah menjelaskan bagaimana prebiotik itu dihasilkan, dapatkan di mana, dan Dr. Cut juga sudah menjelaskan tentang bagaimana proses makanan masuk ke dalam tubuh. Nah, saat ini saya ingin sharing tentang bagaimana prebiotik ini kita kreasikan sehingga berguna bagi tubuh kita. Jadi, tadi Dr. Cut sudah menjelaskan tentang pencernaan yang sehat. Pencernaan yang sehat adalah setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari akan dicerna, kemudian dimanfaatkan oleh tubuh, dan organ pencernaan ini adalah sesuatu yang paling penting untuk memelihara kesehatan tubuh, karena semua makanan akan masuk ke dalam organ pencernaan. Nah, tanda-tanda pencernaan sistem pencernaan sehat dan normal itu adalah bila buang air besar kita teratur, kemudian feses berwarna coklat dan tidak keras, dan ada flatulen atau kentut bersendawa. Jadi kalau kita bersendawa atau flatulen sehari-hari itu adalah hal yang normal. Kemudian berat badan stabil, suasana hati kita stabil juga, jadi tidak gampang stres. Itu salah satu tanda-tanda bahwa pencernaan kita sehat dan normal. Kulit kita sehat, rambutnya kuat dan lebat, tidak gampang rontok, kuku tidak mudah patah. Ini adalah tanda-tanda bahwa sistem pencernaan kita sehat dan normal. Nah, tadi kalau Prof. Marsono sudah menjelaskan tentang prebiotik. Nah, kalau dalam bahan makanan, kadang-kadang kita suka mengenal istilah probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Jadi, kalau kita menemukan dalam satu pustaka ada probiotik, ada prebiotik, ini bukan salah ketik ya teman-teman sekalian ya, tapi memang ada istilah-istilah di dalam bahan makanan ada sedikit perbedaan. Untuk jelasnya saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi kalau kenapa kok kita di makanan probiotik adalah sebenarnya adalah bakteri ya. Jadi bakteri yang dimasukkan ke dalam bahan-bahan makanan, biasanya di dalam produk-produk susu ya. Jadi nanti kita akan kalau kita kenal yogurt dan kefir, itu adalah bahan-bahan makanan yang sudah dimasukkan atau sudah diinput dengan probiotik sehingga menghasilkan makanan yang prebiotik. Atau produk-produk fermentasi lainnya mengandung probiotik, misalnya tempe. Jadi ini tempe adalah salah satu bahan makanan milik kita sendiri Indonesia, makanan tradisional yang merupakan salah satu produk fermentasi yang mengandung probiotik. Kalau teman-teman suka nonton film Korea, kemudian di situ ada kimchi, kemudian kalau film-film Jerman ada sauerkraut, itu adalah, atau film-film Jepang ada sup miso. Jadi teman-teman itu semua adalah produk-produk fermentasi yang mengandung probiotik. Nah, kalau prebiotik adalah jenis makanan yang merupakan kompleks. Jadi tadi Prof. Marsono sudah menjelaskan bahwa prebiotik biasanya adalah dari karbohidrat, meskipun saat ini sudah banyak bahan makanan yang bukan dari karbohidrat tetapi bisa menghasilkan probiotik. Dan ini biasanya kalau prebiotik ini adalah dalam bentuk karbohidrat, dan karena tidak bisa dicerna oleh tubuh karena dia mengandung serat yang tinggi, dan prebiotik ini adalah fungsinya adalah memberikan nutrisi yang baik jadi bagi flora dan mikroba khusus, sehingga
pencernaan kita menjadi sehat karena ada unsur-unsur dari prebiotik ini. Nah, sumber prebiotik yang biasanya kita dapatkan biasanya kalau dari karbohidrat, biasanya dari makan-makan yang mengandung fruktosa. Jadi fruktosa biasanya dari buah-buahan ya. Jadi yang paling banyak di sini adalah buah-buahan yang banyak mengandung fiber, misalnya apel, pir, pisang juga demikian, dia juga mengandung fruktosa. Kemudian kelompok berry, jadi strawberry, kemudian blueberry ya, atau buah beri sendiri. Kemudian juga bisa dari inulin. Inulin adalah dari kelompok bawang-bawangan. Jadi bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Kemudian juga bisa dari kacang-kacangan ya. Jadi beberapa macam kacang-kacangan juga merupakan sumber prebiotik. Satu lagi adalah dari kelompok oligosakarida. Nah, oligosakarida ini biasanya dikandung oleh sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan umbi-umbian. Makanan simbiotik. Jadi tadi kita ada probiotik, ada prebiotik. Nah, di dalam makanan ada sebutan juga namanya makanan simbiotik. Nah, makanan simbiotik adalah produk yang mengandung bakteri probiotik, tapi dia juga berfungsi sebagai prebiotik. Jadi dia merupakan satu kombinasi dari probiotik dan prebiotik sehingga menjadi makanan yang disebut dengan makanan simbiotik. Jadi mereka makanan ini adalah saling menguatkan sehingga dia makanan ini benar-benar bagus kalau misalnya dia kita anggap sebagai sumber makanan. Contohnya tadi saya sebutkan tadi ya sauerkraut, atau sekarang lagi musim biasanya teman-teman yang masih ABG atau yang sekarang lagi suka dulu sebelum kita musim pandemi suka nge-mall itu ada kita kenal dengan es krim simbiotik, yaitu contohnya saya sebut aja merek Johnson Sale ya, karena ini teman-teman banyak sekali yang sangat suka itu. Karena saya dulu apa sih ini? Oh ternyata setelah saya pelajari ternyata ini adalah salah satu contoh makanan yang simbiotik. Kemudian yogurt ditambah buah. Kalau kita bisa pergi ke supermarket itu banyak sekali di rak atau di pendingin bahan-bahan makanan yang bentuk susu itu adalah ada yang namanya yogurt dicampur dengan buah, dan itu kita tinggal memilih itu adalah buah makanan yang bersifat simbiotik ya. Suatu merek yang paling karena anak saya suka sekali beli ini adalah Heavenly Blast, itu adalah salah satu bentuk makanan yang simbiotik. Atau bisa juga kebetulan saya kemarin banyak baca di resep-resep fiber cream, nah saya temukan juga bahwa ternyata ada fiber cream ini bila ditambahkan dalam jus atau buah, dia juga bersifat sebagai simbiotik. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan kan bisa dengan pengolahan yang macam-macam. Nah, apakah kalau kita memasak atau mengolah, bagaimana makanan-makanan ini apakah tetap probiotik dan prebiotik ini tetap berfungsi atau tetap ada ya? Karena kita tahu bahwa kita orang Indonesia biasa memasak dengan cara merebus, menggoreng, menumis, mengukus, diblender, segala macamnya ini. Tapi apakah kalau kita misalnya memasak atau mengolah makanan ini, apakah probiotik dan prebiotik ini rusak atau tidak? Nah, ini juga penting kita ketahui sehingga kita tidak percuma kita mengkonsumsi segala macam makanan yang sudah tadi Prof. Marcelo sebutkan bahwa ini banyak menguntungkan, tetapi karena salah pengolahan akhirnya yang kita inginkan menjadi tidak pada sasarannya, ya. Nah, seringkali kita pada saat kita mendapatkan makanan yang prebiotik tadi itu ya, seringkali ternyata probiotik ini kurang mampu sampai bertahan hidup sampai ke usus, karena probiotik ini adalah mikroba ya. Jadi kadang-kadang dia masuk tapi dia karena yang lain-lain sehingga akhirnya dia pada saat masuk ke dalam usus dia tidak sampai ke usus ya. Jadi akhirnya dia percuma kita minum atau makan makanan sumber prebiotik atau probiotik, tapi ternyata dia tidak punya kemampuan ke dalam masuk sampai usus. Kemudian daya tahan probiotik ini rendah karena dia
makanan ini kalau kadang-kadang kita di supermarket kita cuma lihat, oh ini makanan sumber prebiotik, langsung kita ambil gitu aja. Tapi kita tidak melihat berapa sih jumlah prebiotik yang ditambahkan dalam makanan tadi. Sehingga daya tahan prebiotik itu karena dia rendah, jadi pada saat dia masuk ke dalam pencernaan, dia hanya sedikit yang bisa digunakan. Kemudian tidak adanya makanan, kalau misalnya kita sedang menggunakan probiotik yang cukup, tapi kita tidak makan makanan yang mensupport dari mikroba ya, jadi yang berfungsi sebagai prebiotik. Kan tadi kan saya sudah bilang, prebiotik itu adalah mensupport mikroba sehingga dia bisa menjadi dapat fermentasi makanan dalam tubuh dalam usus sehingga dia berfungsi untuk menyehatkan dari saluran pencernaan. Atau bisa juga karena nggak ada pelindungan selama penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang karena teman-teman atau kadang-kadang anak-anak remaja ini cuma bilang, oh iya ini merek A ini mengandung probiotik, kemudian dia dibeli di tempat yang asal saja, bukan di tempat-tempat yang dalam penyimpanan yang benar, sehingga ternyata yang kita beli dari itu probiotiknya sudah mati mikrobanya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, untuk itu supaya kita bisa mempertahankan makanan-makanan yang kita makan tadi supaya tetap mengandung yang kita inginkan, terutama prebiotiknya. Jadi kalau sayur sebaiknya adalah ditumis atau diblansir. Tumis itu tumis artinya cuma hanya diberikan minyak sedikit gitu aja dan sebentar, kemudian dia itu adalah ditumis. Kalau diblansir itu adalah hanya disiram dengan air panas sebentar, kemudian diangkat. Ya, jadi itu masih mempertahankan serat yang kita inginkan. Atau dikukus, jadi lebih baik makanan ini dikukus daripada direbus. Karena kalau dikukus serat yang kita inginkan dia tetap dalam kondisi tetap dibandingkan kalau kita rebus. Kalau mau rebus setengah matang saja. Nah kalau buah-buahan untuk mempertahankan fungsi dari prebiotiknya tadi sebaiknya kita konsumsi dalam bentuk segar atau dibikinkan smoothie. Jadi jangan dibikin jus yang kemudian ditambah dengan gula, ditambah dengan segala macam, sehingga ini tidak memenuhi keinginan kita untuk mendapatkan serat yang sebaik mungkin. Kemudian susu. Nah, susu juga kita lihat dulu, susu ini dipasteurisasi atau disterilisasi. Karena kalau dia disteril berarti mikroba yang dalam susu tersebut sudah mati semua. Nah, oleh karena itu kita pilih susu yang dalam dan hasil olahnya yang pasteurisasi kemudian didinginkan karena proses pendinginan ini tidak mematikan dari mikroba yang masuk. Nah, tujuan pengolahan adalah mempertahankan fungsi prebiotik dari sayur supaya serat yang ada dalam sayur ini tadi tetap dapat difermentasikan oleh mikroba usus, sehingga tadi Dr. Cut juga sudah menjelaskan bahwa di dalam usus ternyata makanan yang difermentasikan dia akan berubah menjadi asam lemak dan asam lemak rantai pendek, dan ini sangat berfungsi, sangat mendukung kesehatan alat pencernaan. Kemudian kalau pasteurisasi produk susu, nah karena pasteurisasi itu tetap mematikan sebagian mikroorganismenya, tapi ada beberapa mikroorganisme yang masih hidup. Oleh karena itu setelah dipasteurisasi, simpan dengan metode pendinginan. Kemudian supaya kita bisa maksimal mendapatkan prebiotik ini, bisa ditambahkan suplemen prebiotik atau tambahkan buah-buahan. Jadi kalau misalnya tadi produk susu kita tambahkan dengan buah-buahan sehingga fungsi probiotiknya dapat dipertahankan. Nah, bagaimana kita memberikan olahan pangan? Jadi kan sekarang kita mau bagaimana sih supaya makanan ini masuk ke dalam saluran cerna ini tetap dalam kondisi yang benar. Atau kadang-kadang kita sebagai ahli gizi seringkali menemukan ada beberapa orang yang mengeluh ada keluhan di saluran pencernaan. Nah, oleh karena itu saya ambil contoh ini pasien konstipasi kronis ya, jadi misalnya ya. Nah, tadi Dr. Prof. Marsman sudah menjelaskan bahwa pertama kita perlu juga mengetahui bagaimana sih
food habit mereka. Nah, itu biasanya kita dapatkan, jadi sebelum kita melakukan memberikan makanan ini sebagai sesuatu untuk kesehatan pencernaan, kita mulai dulu dengan screening dulu. Jadi pasien kita screening dulu, atau kalau misalnya kita di poli rawat jalan atau di rumah sakit, screening dulu pasien ini. Ya, tadi Prof. Dr. Cut juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa orang menjadi obesitas. Oleh karena itu kita lihat dulu apakah pasien ini obesitas. Nah, itu dengan cara screening. Nah, kita kalau screening kita menggunakan tools ya. Kalau di rumah sakit kami menggunakan small recent screening tools dari Ibu Susi ya. Jadi nanti kita dari situ kita bisa mendapatkan pasien ini berisiko malnutrisi atau tidak berisiko malnutrisi. Kemudian setelah itu kita ingat lagi dari ini Prof. Marcelo juga mengatakan bahwa ternyata sekarang banyak pasien-pasien yang habitnya itu nggak benar. Nah, dengan cara assessment kita akan mengerti pasien ini bagaimana sih sehari-harinya. Apakah kualitas makannya benar, apakah kuantitasnya sudah cukup, ya. Kemudian apakah ada penyakit-penyakit yang lain, ya. Biasanya dari data-data medis ada. Nah, kemudian kita simpulkan, oh ternyata pasien ini ada keluhan di dalam pencernaannya karena dia ternyata diagnosanya ternyata dia nggak punya atau dia kurang kemampuannya untuk pengetahuannya tentang intake serat, ya. Jadi diagnosanya makanya kita sebut dengan ketidaksesuaian intake serat karena dia kurang pengetahuan, ya. Setelah kita recall ternyata asupan sayur dan buahnya sangat kurang. Nah, ini adalah diagnosa gizi kita. Kemudian baru kita memberikan rencana asupan gizinya karena dia pasien ini adalah misalkan pasien ini ternyata pasien yang tidak ada masalah dengan gizi, jadi dia status gizi yang baik atau cukup. Nah, kita bisa berikan dengan diet tinggi serat 2100 kalori. Itu adalah rencana asupan gizi itu. Kemudian kita jelaskan, kita berikan makanannya diet tinggi serat, ya. Kemudian kita jelaskan prinsipnya apa, syaratnya apa, kebutuhannya seberapa. Kemudian jangan lupa kita untuk monitor dan evaluasinya. Nah, pada saat monitor dan evaluasi kita bisa berikan edukasi-edukasi, kemudian target pencapaiannya. Jadi kita jangan hanya memberikan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi kita memberikan targetnya. Targetnya apa sih? Kalau misalnya ada pasien konstipasi, berarti targetnya dia nanti setelah mendapatkan edukasi atau mendapatkan implementasi tadi, dia akan menjadi pasien yang tidak mengalami konstipasi lagi. Ya, prinsipnya adalah kebutuhan sesuai dengan energinya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia obesitas, seperti pasien Dr. Cut tadi, kita berikan rendah kalori. Kalau dia misalnya pasiennya ternyata malnutrisi, kita berikan kalori sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian karena ini adalah pasien-pasien yang sudah kita temukan bahwa food habitnya adalah dia tidak suka makan sayur, bukan tidak suka, karena dia tidak kurang pengetahuan tentang sayur dan buahnya. Nah, kita berikan konsumsi sayur berserat dan buah. Nah, untuk wanita biasanya sampai dengan 25 gram seratnya, kalau wanita pria bisa sampai dengan 38 gram per hari. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita berikan cairan minimal 2 liter per hari. Nah, ini adalah pilihan olahan pangan prebiotik yang bisa kita pilih. Kalau dari golongan karbohidrat kita bisa pilih beras merah, ubi ungu, ubi kuning, gandum, sereal, roti asam. Kalau roti asam mungkin di sini kita tidak biasa ada, tapi beberapa orang yang mengenal ada roti asam yang memang dia mengandung prebiotik tinggi. Tempe jangan lupa teman-teman ya, karena tempe ini kayaknya remeh, tapi ternyata dia sangat tinggi prebiotiknya. Dan biji-bijian, kacang-kacangan, kita belikan sayuran-sayuran berserat, acar. Kalau pilih acar jangan acar karena pakai cuka ya teman-teman ya, tapi acar yang dengan fermentasinya menggunakan garam. Jadi itu adalah karena kalau dia cuka dia akan merusak mikrobanya, tapi kalau dengan garam ini setelah jadi acar dia akan menjadi makanan yang prebiotik. Ya. Kemudian minumnya kita bisa berikan yogurt, kefir, keju, es krim ya, itu kita bisa pilihkan seperti itu. Nah,
gunakan bagaimana kita membuat kreasi olah pangan. Jadi tadi kalau kita sudah tahu bahwa ada beberapa macam sumber prebiotik dari mana aja sih. Nah, kita pilih bahan makanan yang kira-kira gampang didapatkan. Jadi jangan karena saya suka sama film-film Korea, terus akhirnya saya nggak mau makan kalau nggak pakai apa tadi namanya apa tadi saya ya. Jadi jangan sampai saya harus kimchi, kalau nggak kimchi saya berarti saya Bianti bilang harus pakai kimchi, berarti harus pakai kimchi, nggak seperti itu juga. Jadi gunakan bahan makanan yang ada di sekitar kita yang sudah didapat ya. Kemudian masukkan bahan makanan sumber prebiotik itu dalam perencanaan menu kita 5-8 porsi per hari. Bukan aneh ya. Jadi bahan makanan, jadi misalnya ada pagi misalnya ada 2 bahan makanan sumber prebiotik, kemudian siang tambahkan 3, kemudian sore ada lagi 3 sampai 8 porsi per hari bahan makanan sumber prebiotik dalam perencanaan menu kita. Kemudian sesuaikan bahan makanan sesuai dengan prinsip dietnya. Jadi kalau misalnya jangan mentang-mentang karena pasien ini susah BAB atau konstipasi, kemudian kita berikan makan pokoknya banyak sekali sehingga akhirnya prinsip dietnya kita abaikan ya. Kemudian pilih bahan makan yang bervariasi sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Edukasinya kita kenalkan dulu apa sih makan prebiotik, dapatkan dari mana saja harus kita omongkan ya. Jadi karena pasien kita itu pasien macam-macam, jadi harus kenalkan dulu mana sih yang makan yang sumber prebiotik, jelaskan manfaatnya, sumbernya dari mana, cara pengolahannya bagaimana. Nanti saya sudah sebutkan bahwa jangan sampai karena sudah makan yang kita pilih sudah betul, tapi karena cara pengolahannya salah sehingga percuma yang kita berikan. Kemudian motivasi pasiennya akan memperbaiki pola makannya. Nah, ini adalah fungsi kita sebagai dietitian, bagaimana supaya pasien ini bisa berubah dari yang kemarin dia tidak tahu, jadi dia tidak makan sayur dan buah karena tidak tahu, ya, sehingga dia menjadi lebih tahu. Jadi motivasi pasiennya. Nah, ini cara contoh menu, ya, contoh menu olahan probiotik untuk diet tinggi serat, ya. Setelah ini nanti kita akan ada Mbak Seva ya, ada demo memasak ya. Jadi ini adalah salah satu kalau kita bikin menu ini saya hitung sudah memberikan 41 gram serat ya. Jadi ini cukup kalau ini kita berikan. Jadi nasi putih, terus kemudian tumis ayam jamur. Yang saya hijau-hijau itu adalah bahan-bahan sumber prebiotik ya. Nah, ini akan memberikan sekitar 200 kalori dengan seratnya 41 gram. Evaluasinya, nah setelah kita berikan ini kita evaluasi, apakah pasien memahami? Ya, jadi kalau kita cuma ngomong aja kemudian kita nggak evaluasi, percuma juga ya. Jadi kita evaluasi apakah pasien memahami mana yang probiotik, mana prebiotik, mana yang simbiotik. Kemudian dia dapat menerapkan dalam pola makan sehari-hari. Kemudian kalau dia datang dengan keluhan tadi saya contohkan, dia datang dengan keluhan konstipasi, apa sudah betul dengan cara makan yang kita susun tadi, dia bisa bilang keluhan tentang gangguan pencernaannya. Dan yang paling penting lagi adalah adanya perubahan perilaku terhadap pola makannya. Nah, kalau ini kita sudah biasa untuk memberikan edukasi seperti ini, insya Allah nanti masyarakat, teman terdekat atau pasien dia mengetahui, oh ternyata nggak cukup Pak, kita cuma sekedar beli, sekedar pilih, kemudian kalau kita nggak tahu maksudnya. Jadi itu yang saya bisa berikan, saya sampaikan. Monggo silakan kalau misalnya ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi di slide terakhir saya itu sudah saya sebutkan bahwa batas yang dianjurkan untuk prebiotik itu 2,5 sampai 10 gram per hari. Kemudian kalau lebih apa efeknya?
efek sampingnya itu seperti kalau kita kelebihan makan serat, yaitu bisa kembung, bisa mungkin banyak kentut, bisa diskomfort perutnya jadi tidak nyaman. Itu efek secara umum dari kelebihan makan serat, karena di sini lebih banyak ditekankan prebiotik yang berasal dari serat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Dr. Cut? Ya, jadi kalau kekurangan prebiotik pastinya akan tadi seperti slide Bu Yanti jelaskan ya, konstipasi. Karena memang untuk pembentukan feses itu kita butuh prebiotik dan probiotik, kita butuh serat tidak larut dan butuh bakterinya untuk membentuk feses. Sehingga feses yang terbentuk itu lunak, terus dengan dicukupi dengan air sehingga mencegah terjadinya konstipasi. Ya, lalu kalau lebih sekali dari batas dosis maksimal kebutuhan probiotik itu, dia akan menyebabkan diare yang berkepanjangan, apalagi kalau ada gangguan saluran cerna sebelumnya atau ada penyakit autoimun atau ada gangguan penyakit seperti celiac disease, dia akan menyebabkan diare berkepanjangan. Jadi memang awalnya dari perasaan tidak nyaman yang seperti Prof. Marsono katakan, bloating ya, kembung tersebut, lalu diare terus-menerus seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Chu. Salah satu tip untuk menghindari itu mengkonsumsi prebiotik itu jangan langsung banyak. Jadi kadarnya mulai dari sedikit lalu dinaikkan per hari atau setiap 2-3 hari ditambah kadarnya, itu lalu biasanya akan dapat menghindari kemungkinan negatif dari konsumsi fiber atau konsumsi prebiotik ini. Baik, perlahan ya Pak ya. Iya silakan Bu Yanti. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa tadi kan kita tahu bahwa ada risiko-risiko kalau kita misalnya terlalu banyak. Dokter juga tadi mengatakan. Oleh karena itu penting sekali kenapa kok harus dianamnesa dulu pasiennya, atau teman-teman yang misalnya ada orang keluhan ini saya kok kayak gini ya. Kita tanya dulu bagaimana selama ini sehari-hari bagaimana dia. Jadi kalau misalnya dia memang benar-benar nggak pernah, ada orang yang dia nggak suka buah sama sekali, dia nggak suka sayur sama sekali. Nah, ini kita nggak boleh langsung berikan makanan yang tinggi serat langsung, nggak diperbolehkan. Jadi kita bertahap. Karena itu fungsi dari anamnesa ini penting sekali supaya kita tahu bahwa ini masalahnya orang ini konstipasinya karena apa sih? Apakah karena penyakit yang lain? Apakah karena hanya cuma sekedar kurang sayur atau buah? Itu Mbak Sita. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Yanti. Untuk rekan-rekan semuanya sudah cukup jelas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini juga cukup banyak nih Prof, Dokter, dan Bu Yanti untuk yang ditanyakan dari rekan-rekan semuanya. Jadi untuk saluran cerna pada bayi atau anak-anak dan lansia ini kan lebih sensitif. Nah, adakah rekomendasi atau tips untuk konsumsi prebiotiknya? Karena mungkin rekan-rekan di sini pertanyaan banyak yang takut nanti terasa penuh atau malah nanti mudah mules atau sakit perut kayak gitu. Mungkin ada yang ingin menjawab dari Dr. Cut mungkin? Jadi memang kalau dari pertama dari anak-anak dulu ya, dari bayi atau anak-anak, memang kita mesti seperti tadi Bu Yanti bilang, kita mesti anamnesis. Biasanya anak-anak memang kita kenalkan pada buah atau pada serat atau makanan itu yang mudah dia konsumsi ya, dengan rasa yang enak tapi tinggi serat. Buah yang tinggi serat misalnya seperti apel, semangka, seperti itu. Lalu kalau pada orang tua memang motilitas saluran cernanya memang dia lebih lambat. Jadi memang resiko konstipasi atau gangguan buang air besar memang lebih banyak. Dan di samping juga memang kalau pada orang lansia lebih dari 60 tahun gitu biasanya dia memang osmolalitasnya lebih tinggi. Jadi apa fungsi osmolalitas lebih tinggi? Jadi rasa hidrasi atau rasa hausnya itu lebih rendah. Jadi batasan misalnya kita umur dewasa biasa kondisi panas ngomong seharian akan terasa haus, tapi pada usia yang sudah lanjut osmolalitas itu lebih tinggi, jadi dia tidak rasa haus. Jadi pembentukan fesesnya jadi lebih lambat karena airnya memang lebih sedikit. Boleh diberikan, tapi memang tadi seperti tips dari Prof. Marsono, kita tidak boleh memberikan dosis probiotik langsung tinggi, tidak. Kalau anak-anak kita berikan bertahap sesuai dengan kemampuan anaknya atau sesuai dengan sensitivitas anaknya, karena banyak anak sekarang yang alergi makanan, alergi segala macam, kita mesti pantau sensitivitasnya, dan pada orang tua kita mesti kasih bertahap, akan tetapi harus rutin. Kalau tidak resiko konstipasinya tinggi, resiko dehidrasinya karena faktor hidrasinya rendah juga seperti itu.
Baik, terima kasih. Untuk Bu Yanti mungkin ada yang ingin tambahkan? Hampir sama dengan Dokter Cut tadi. Jadi kita berikan secara bertahap, ya. Jadi kita sudah bisa bertahap. Kemudian apakah ada reaksi-reaksi pada saat dia mengkonsumsi? Baik, terima kasih Bu Yanti. Dari Prof. Mar mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yang juga banyak ditanyakan, yaitu sebenarnya tanda khusus apa saja sih jika kita ini kekurangan asupan prebiotik? Mungkin dari Ibu Yanti? Terima kasih pertanyaan. Jadi hampir sama dengan yang kita katakan tadi. Jadi kalau kita ngomong prebiotik, berarti yang paling gampang adalah ngomongkan masalah serat. Ya, masalah serat dulu. Masalah serat, kalau kita kurang serat, berarti kita akan kesulitan buang air besar, ya. Kemudian, kalau misalnya kita bahan-bahan yang lain, jika misalnya serat, atau misalnya kita nggak suka serat, tapi kita maunya, ada beberapa orang yang nggak suka sayur buah, kemudian, tetapi dia misalkan, tapi saya suka tempe, gitu ya. Saya makan tempe. Nah, tempe sih, dia memang ada probiotiknya, dia mengandung ada mikroba yang masuk ke dalam situ. Nah, tanda-tandanya apa? Pasien orang-orang ini biasanya selain konstipasi, seringkali dia tidak bugar. Bugar itu artinya mungkin dia sehat, tapi dia gampang capek, gampang sebentar dia melakukan kegiatan ke orang lain, misalnya orang pergi pagi sampai sore kerja, pulang dia masih bisa mengerjakan yang lain. Tapi orang-orang yang biasanya kekurangan pencernaannya, karena prebiotik tadi mempengaruhi kesehatan saluran cerna. Kalau dia saluran cernanya nggak bagus, dia nanti mungkin pulang kantor, pulang sekolah atau pulang kuliah, dia nggak merasa sakit, tapi dia nggak bugar sama sekali. Dia maunya cuma gitu ya Bu ya. Lesu gitu. Jadi tapi orang-orang yang bugar, dia mungkin dia bekerja seharian, dia kuliah seharian, atau dia sekolah seharian, dia masih pulang sekolah atau pulang kuliah atau pulang kerja, dia masih bisa melakukan kegiatan lain apa-apa. Apalagi kalau sekarang ini kondisinya pandemi, banyak orang di rumah terus ya. Nah, kalau dia kekurangan prebiotik, jelas mungkin juga perutnya karena ada bahan makanan yang kurang, sehingga tadi kan sudah dikatakan Prof. Marsono bahwa makanan-makanan ini akan difermentasi dalam usus. Kalau misalnya dia makanan kurang, maka mikrobanya akan kurang. Karena mikrobanya kurang, maka mungkin dia kembung, ya, sembelit, atau bahkan hal yang lain yang terjadi, yang gampang stres. Itu adalah tanda-tanda kalau dia kekurangan prebiotik. Baik, terima kasih Bu Yanti. Mungkin dari melengkapi untuk dari segi medisnya, silakan. Ini ada yang menambahkan dari Prof. Mar atau Dr. Cut? Ya, jadi kalau memang kurang serat itu, Mbak Zeva, atau semuanya, memang kurang serat itu dampaknya cukup terlihatnya cukup ringan, tapi memang dampaknya panjang. Yang pertama tadi, kalau kita kurang serat pasti konstipasi. Konstipasi itu kan tidak BAB lancar ya, 3-5 BAB-nya sudah tidak BAB kurang lebih 5 hari, 3-5 hari dalam 1 minggu. Kalau sudah tidak BAB, berarti seratnya kurang, pembentukan feses-nya terhambat. Jadi fesesnya akan keras, dia tidak dibentuk secara maksimal keras. Lama-kelamaan di rektum atau di anus dia akan jadi skibala, atau dia akan tidak akan keluar karena air kurang, serat kurang, jadi dia tidak lunak. Jadi tidak bisa keluar tuh, dia ada dibentuk di kolon, ada di saluran cerna paling bawah ada, tapi dia tidak bisa keluar karena tidak lunak dan airnya kurang, seratnya kurang. Lama-kelamaan dia akan mendorong pembuluh darah di sekitar rektumnya anusnya akan bengkak, jadi hemoroid, nambahnya ke hemoroid. Biasanya orang mengedan karena hemoroid, karena mengedan. Jadi ada penyakit tersebut, hemoroid jadi mengedan, terus buang air besarnya jadi berdarah, kan itu panjang. Biasanya tapi perasaan tidak nyaman orang yang kurang konstipasi terus-menerus, dia suka jalan pintas, langsung pakai obat pencahar. Nah, obat pencahar itu digunakan jangka panjang bisa menyebabkan kanker kolon. Karena gerakan motilitas ususnya itu akan lebih cepat. Yang paling parah akan menyebabkan kanker kolon. Maka tadi saya bilang kalau kurang serat itu memang sepertinya sepele, tapi efeknya dampaknya besar. Konstipasi, terus lama-kelamaan hemoroid, lalu lama-kelamaan bisa jadi kalau misalnya dia jalan pintas jadi bisa jadi kanker kolon. Seperti itu. Memang mesti sangat diwaspadai, porsi serat setiap hari memang kita mesti pantau terus. Baik, terima kasih Dr. Cut atas penjelasannya. Ya, mungkin dari Prof. Silakan kembali.
Baik, jadi kesehatan kolon itu ditentukan atau dipengaruhi oleh dua hal, yaitu substrat yang ada di dalam kolon dan bakteri yang ada di dalam kolon. Substrat yang ada di dalam kolon itu adalah substrat yang tidak tercerna di dalam usus halus, yaitu serat pangan dan diantaranya juga prebiotik tadi. Jadi kalau kekurangan, meskipun banyak bakterinya, cukup bakterinya, tapi kalau substratnya kurang, sama saja akan menyebabkan ketidaksehatan pada kolon. Jadi artinya harus dijaga jumlah yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang terkait tadi yang saya katakan hasil fermentasi dari prebiotik. Prebiotik itu saat difermentasi menghasilkan short chain fatty acid. Short chain fatty acid itu efek pada kesehatannya cukup banyak. Misalnya pada kolon, short chain fatty acid khususnya butirat itu dapat menekan pertumbuhan sel kanker kolon. Jadi orang yang kekurangan serat dan kekurangan prebiotik itu kemungkinan lalu produksi short chain fatty acid-nya itu rendah sehingga kanker kolon yang ada di kanker yang ada di kolon itu akan tumbuh menjadi mudah. Itulah sebabnya studi epidemiologi menunjukkan bahwa orang-orang yang konsumsi seratnya tinggi itu kanker kolonnya, kemungkinan kanker kolonnya itu lebih rendah. Itu yang kita kenal dengan fiber hypothesis. Jadi fiber hypothesis itu yang muncul pada tahun 70-an itu yang menjadi sumber dari ilmu tentang serat pangan. Karena dengan fiber hypothesis itu dilihat oleh seorang dokter di Afrika Selatan yang melihat bahwa kok ada perbedaan populasi yang sakit kanker kolon dan sakit pencernaan yang lain antara penduduk asli di Afrika Selatan dengan yang pendatang yaitu orang-orang Eropa. Ternyata jawabannya karena perbedaan konsumsinya. Yang dikonsumsi itu kalau yang pedalaman atau orang-orang penduduk asli adalah yang alamiah sehingga fibernya itu cukup tinggi. Jadi itu fiber hypothesis. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan, short chain fatty acid itu dapat mempengaruhi metabolisme lipid. Jadi menurunkan kolesterol dan itu akibatnya dapat juga berarti mencegah penyakit jantung koroner. Juga akan mempengaruhi metabolisme gula, karbohidrat, sehingga akan mempengaruhi dapat menurunkan kadar gula darah dan yang lain-lain lagi. Artinya apa? Artinya prebiotik tidak hanya berpengaruh pada kesehatan gastrointestinal, tapi juga kesehatan organ yang lain. Kalau kekurangan prebiotik atau kekurangan serat pangan pada umumnya, maka kemungkinan akan kena penyakit-penyakit itu menjadi lebih besar. Saya kira secara umum begitu. Biasanya kalau tampilan, memang kalau dari kulit dia akan terlihat lebih keriput atau kulitnya itu tidak terlihat lebih segar ya. Dari kulit wajah biasanya kan yang kita tidak tutupi sangat itu dari kulit wajah, biasanya tidak segar. Lalu kalau dari badan tadi seperti Bu Yanti bilang, memang terlihat tidak bugar karena memang badan tidak merasa sehat padahal dia tidak ada gangguan apapun karena memang gangguannya di metabolisme di dalam saluran cerna. Yang ketiga pasti kalau kekurangan, pokoknya gangguan saluran cerna, kekurangan prebiotik, dia akan meningkatkan infeksi bakteri akan lebih meningkat, inflamasinya meningkat, dia gampang sakit, imunitasnya menurun. Jadi biasanya memang orang yang kekurangan prebiotik tersebut, dia akan gampang terkena sakit-sakit. Jadi kayak sakit seperti infeksi virus biasa, flu gitu, batuk gitu, dia mudah terserang seperti itu gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Yanti ingin menambahkan juga? Jadi udah di slide saya yang tadi udah jelas kan, jadi orang-orang yang suka makan yang sehat pencernaannya berarti dia cukup makanan sumber prebiotiknya, dia tampilannya rambutnya nggak gampang rontok ya. Jadi meskipun kita pakai jilbab ini kadang-kadang gampang sekali rontok ya, tapi kalau kita makanan kita bagus maka rambutnya nggak akan rontok juga. Kemudian kulit kita juga yang jelas
kayak kita lihat Dr. Cut atau Dr. Prof. Marsono, meskipun Prof. Marsono udah usia tapi wajahnya tetap itu karena saya yakin Prof. Marsono juga banyak mengkonsumsi banyak makan prebiotik. Jadi kelihatan segar. Jadi sampai jam segini pun dari tadi pagi kita bekerja tetap segar karena kita cukup mengkonsumsi prebiotik. Anti penuaan juga berarti Bu. Iya, anti aging. Ya. Baik, luar biasa memang untuk ya. Ada tambahan yang tadi di presentasi saya ada, yaitu prebiotik yang berasal dari polifenol. Jadi tadi saya menjelaskan tentang prebiotik dari polifenol. Salah satunya itu dapat menghindari alergi pada kulit, yaitu kulit kering. Jadi salah satu alergi kulit itu adalah kulit mudah kering. Dan kalau itu mudah kering, itu lalu gatal-gatal. Seperti saya ini, orang tua ini sudah kena itu. Artinya kalau kulitnya kering lalu waktu keringatan jadi gatal-gatal. Jadi mungkin kalau diperbanyak makan prebiotik bisa menjadi lebih berkurang gitu. Jadi luar itu biasa memang ya Prof. Khusus yang prebiotik dari polifenol. Penjelasannya. Saya juga pernah baca beberapa penelitian Prof dan Mbak Zefa dan semuanya bahwa prebiotik memiliki hasilnya bermakna prebiotik terhadap reaksi alergi atau pada anak-anak dengan riwayat asma sebelumnya. Jadi dia akan menurunkan, penelitiannya cukup bermakna hasilnya kurang lebih tahun 2017. Jadi di India memang sih, tapi dia cukup bermakna. Jadi dia prebiotik dapat menurunkan reaksi alergi. Tapi pada anak itu dia anak asma yang reaksi alerginya terhadap stres, terhadap kelelahan, dan terhadap dingin. Jadi biasanya penggunaan prebiotik terus-menerus secara rutin, dipantau minggu ke-3, minggu ke-6, minggu ke-9, resiko kekambuhan asmanya berkurang, alerginya berkurang. Memang benar sekali yang Prof bilang, memang dia menurunkan resiko alergi terutama kalau penelitian itu terhadap anak asma. Satu lagi Mbak Zefa, jadi kebetulan ini kan sekarang musim lagi pandemi corona ya. Iya betul Bu. Kita semua juga tahu bahwa ternyata prebiotik tadi meningkatkan imunitas, sangat berpengaruh terhadap imunitas. Nah, kami juga di rumah sakit juga memberikan makanan-makanan yang sumber prebiotik ini untuk meningkatkan imunitas dari pasien. Jadi memang kita sengaja tambahkan. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang biasa kita hanya makan biasa aja, tapi untuk pasien-pasien yang dirawat di ruang-ruang corona, di ruang-ruang isolasi khusus, kita tambahkan bahan-bahan makanan yang prebiotiknya tinggi sehingga dia harapan kita dia imunitasnya juga meningkat. Itu yang kita berikan. Baik. Terima kasih Bu Yanti atas penjelasannya. Ini juga banyak nih dari rekan-rekan bertanya terkait dengan preventif untuk penyakit menular seperti COVID-19 ya, Prof, Dokter dan Bu Yanti. Mungkin di sini rekan-rekan bertanya, sebenarnya bagaimana sih kaitannya dengan konsumsi prebiotik itu dengan upaya preventif kita untuk penyakit menular seperti COVID-19 tersebut. Mungkin dari Profesor Marsono ingin bantu untuk menjelaskan? Jawabnya ada di seminar yang lalu itu. Jadi seminar pangan fungsional yang lalu saya sudah jelaskan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tidak prebiotik tapi dietary fiber secara umum yang berasal dari sayuran dan buah-buahan itu ternyata dapat mempengaruhi atau dapat menangkal prebiotik untuk menempel pada sel inang. Artinya itu ada terkait dengan ACE-nya, jadi kemampuan untuk berikatan dengan ACE-nya. Jadi kalau bahan lengkapnya dilihat di presentasi yang lalu yang 21 Juli itu saya jelaskan secara khusus karena memang temanya lebih ke sana. Ya, terima kasih. Baik. Nah, rekan-rekan boleh tuh nanti ditonton lagi webinar Fibercream yang sebelumnya, mungkin ingin melihat penjelasan Prof. Marsono lebih lanjut terkait ini. Mungkin untuk Dr. Cut ingin menambahkan? Ya, kalau dihubungkan dengan COVID-19 sekarang ya, imunitas memang prebiotik yang didapatkan dari serat tidak larut atau
itu kita dihubungkan dengan konsumsi sayur dan buah setiap hari. 5-6 porsi setiap hari dalam satu porsi kurang lebih 200 gram, dia memiliki efek manfaat yang cukup baik. Jadi tidak perlu panik buying atau panik membeli suplementasi. Kita mengkonsumsi sayur dan buah dengan porsi cukup 5-6 porsi setiap hari. Itu dapat memiliki efek probiotik yang ada, tapi imunitasnya juga meningkat. Lalu antioksidan kan antiinflamasi, jadi tidak gampang terkena sakit. Seperti itu bisa dihubungkan dengan antioksidan tersebut sih sebenarnya. Baik, terima kasih Dr. Cut. Untuk Bu Yanti? Ya, jadi sama tadi yang sebelumnya sudah saya katakan tadi bahwa prebiotik, utamanya serat ya, dia sangat menunjang imunitas kita. Nah, karena pasien-pasien COVID itu atau saat ini kita membutuhkan imunitas yang tinggi, nah biasakan kita mau konsumsi makanan-makanan yang sayur, buah, ya. Nah, kalau memang dirasakan saya nggak terlalu bisa banyak makan buah gitu ya, atau kadang-kadang ini anak-anak ini kadang-kadang suka praktis-praktis, kalau saya minum aja minuman probiotik, itu juga diperbolehkan sehingga imunitas kita tetap terjaga. Ya. Baik. Nah, untuk Bu Yanti, ini rekan-rekan juga ada yang banyak bertanya nih. Kalau misalnya di RSUD Dr. Sutomo sebagai rujukan COVID ya Bu ya, itu sebenarnya makanan atau snack untuk pasien-pasiennya itu yang bentuk simbiotik itu seperti apa Bu yang diberikan? Ya. Menunya seperti apa biasanya? Jadi kita memberikan makanan-makanan, jadi kan saya bilang simbiotik adalah campuran ya, jadi dia berfungsi sebagai probiotik, dia mengandung probiotik, tapi dia berfungsi sebagai prebiotik. Nah, kalau di tempat kita sebenarnya menu kita sudah menu kita sehari-hari sebenarnya dia sudah mencerminkan bahwa dia ada perpaduan antara simbiotik ya, probiotik dan prebiotik atau makan simbiotik. Nah, kalau di tempat kita kebetulan juga kita menggunakan bahan-bahan yang jadi kita campurkan. Jadi mohon maaf nih, bulan juga kita pakai fiber cream. Jadi makanya kita olah itu, ya, jadi misalnya kita mengurangi penggunaan santan, kemudian kita tambahkan dengan fiber cream. Nah itu dan tempe misalnya ya, ini menu misalnya gampang aja deh, misalkan terik tempe. Nah terik tempenya adalah probiotik, kemudian fiber cream sebagai prebiotik. Nah kalau ini kita gabungkan menjadi makanan yang bersifat simbiotik. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanti atas penjelasannya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih, karena mengingat waktunya yang terbatas, tetapi di sini terus bertambah ya pertanyaannya untuk rekan-rekan semuanya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin tadi Dr. Cut menjelaskan bahwa untuk konsumsi serat itu ada hubungannya dengan cairan juga ya Dok ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan sebagai berikut, apakah ada rasio perbandingannya Dok? Konsumsi serat kita dengan keseimbangan dengan konsumsi cairannya. Betul sekali. Jadi untuk membentuk feses kurang lebih kan kita hubungkan sama pembentukan feses ya, si konstipasi itu kalau serat dengan air. Jadi untuk membentuk feses kurang lebih 150 sampai 300 ml per hari. Jadi feses 150 per hari itu kita butuh asupan serat kurang lebih 600 sampai 800 gram. Dan minimal kebutuhan cairan kita kurang lebih 1,8 liter setiap hari. Jadi sehingga akan tetapi kita mesti tahu juga nih tinggi badan berapa, berat badan berapa, usia berapa, lalu aktivitas kita seperti apa. Apakah kita tidak work from home seperti orang-orang, kita aktivitas fisiknya di luar, berarti kebutuhan cairannya kan juga cukup banyak. Jadi jangan sampai ngerasa kebutuhan cairan kita cukup 1,8 liter setiap hari, akan tetapi kebutuhan kita lebih meningkat. Jadi kita mesti lihat aktivitas kita juga setiap hari seperti apa. Jadi kalau seratnya kurang lebih 5-6 porsi setiap hari, minimal 800 gram setiap hari dengan kebutuhan cairan kurang lebih 30 ml per kilogram berat badan. Baik, jadi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing juga ya Dok ya, juga aktivitas kita seperti itu ya? Ya betul sekali. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Mar, Dr. Cut, dan Ibu Yanti untuk diskusi dan tanya jawabnya.